Desa Ndengok, Kecamatan Padangan merupakan salah satu desa yang berada pada Kabupaten Bojonegoro, yang mana daerah Desa Ndengok ini terletak di bagian paling barat Bojonegoro dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, di Desa Ndengok ini akan banyak kita jumpai berbagai macam tanaman, salah satunya tanaman singkong, yang mana singkong sendiri merupakan salah satu tanaman yang mudah tumbuh dimanapun dan kapanpun. Singkong dapat tumbuh tidak harus pada tempat tertentu atau dapat juga terletak di pematang sawah seperti pada gambar. Nah, pada video ini singkong itu terletak di ladang jagung milik salah satu warga. Jadi singkong merupakan salah satu tanaman yang mana pertumbuhannya itu tidak memerlukan tempat khusus. Selain itu, ada juga warga di sana yang memanfaatkan tanah kosongnya untuk digunakan menanam tanaman singkong. Jadi di salah satu lahan ini hanya ada tanaman singkong dan tidak ada tanaman lain. Jadi memang disengaja untuk budidaya tanaman singkong seperti yang ada pada gambar berikut. Oke, ini dia untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat donat tape singkong. Nah, jadi di sini bahan-bahannya ya, aku menggunakan 400 gram tepung terigu protein tinggi pakai yang cakra kembar. Kemudian ada 150 gram tape singkong yang sudah dihaluskan. Ada susu bubuk 1 saset dari Vision Flag. Kemudian ada ragi instan atau vermipan itu 6 gram. Ada 1 butir telur, kita pakai semuanya ya, jadi enggak kuningnya aja. Lalu ada 40 gram margarin atau mentega. Ada 40 gram gula pasir dan 75 ml air hangat. Air hangatnya digunakan untuk pembuatan adonan biang supaya vermipannya bisa mengembang. Oke, selanjutnya kita masuk dalam proses pembuatan adonan biang, yaitu terdiri dari air 75 ml air hangat teman-teman. Kemudian ada gula pasir 40 gram dan 6 gram vermipan atau ragi instan. Lalu semua bahan dicampur menjadi satu. Lalu kita aduk sampai merata.
Untuk airnya kita menggunakan air hangat ya teman-teman, jadi nggak boleh pakai air yang terlalu panas dan juga tidak menggunakan air yang biasa atau suhu biasa, itu nggak bisa. Jadi pakainya harus air hangat. Setelah tercampur rata, kemudian kita diamkan selama 10-15 menit sampai adonan biangnya mengembang. Jangan lupa untuk tetap ditutup rapat, bisa menggunakan plastik wrap dan serbet. Nah, ini dia setelah 10 menit adonan biang sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman, dan adonan biang ini sudah bisa digunakan untuk membuat adonan. Jadi seperti ini penampakan adonan biang yang sudah jadi, yang sudah mengembang. Kemudian siap untuk dicampur ke adonan. Langkah selanjutnya yaitu mencampurkan semua bahan ke dalam satu wadah besar. Jadi semua bahan dimasukkan menjadi satu kecuali margarin ya. Margarin itu nanti memasukkannya setelah adonan sudah tercampur atau sudah setengah kalis. Oke, yang pertama kita masukkan adonan biangnya terlebih dahulu. Kita masukkan semuanya. Setelah itu kita masukkan tepung terigu. Lalu kita masukkan tape yang sudah dihaluskan. Selanjutnya kita masukkan susu bubuk. Lalu kita masukkan 1 butir telur. Kita pakainya semuanya ya teman-teman. Nah, setelah dimasukkan semua, ini adonan siap untuk dicampur. Nah, jadi adonan ini kita campur atau kita aduk sampai setengah kalis ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini boleh menggunakan hand mixer, boleh langsung menggunakan tangan, atau bisa menggunakan centong. Nah, ini aku coba pakai hand mixer, akan tetapi di tengah-tengah itu berat, jadi aku lanjutin pakai tangan. Dan ini dia setelah setengah kalis ya teman-teman. Kemudian kita masukkan margarin. Kita masukkan margarin semuanya 40 gram. Lalu kita lanjutkan untuk menguleni lagi adonannya sampai benar-benar kalis dan sampai adonannya sudah tidak lengket. Nah, ini dia adonan yang sudah jadi ya teman-teman, ini sudah kalis. Langkah selanjutnya yaitu kita diamkan adonan ini selama kurang lebih 10-20 menit di wadah tertutup sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia adonan sudah mengembang. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yaitu kita kempiskan adonan, kita uleni lagi sampai udara yang terjebak di dalam adonan ini keluar ya teman-teman. Jadi kita kempiskan, dan setelah itu proses selanjutnya yaitu membagi adonan dan kita bentuk menjadi bulat. Nah, oke teman-teman, jadi ini adonan donat yang sudah kita bulatkan. Di sini opsional, teman-teman mau bulatkan jadi berapa atau seberapa terserah. Nah, proses selanjutnya adonan donat ini kita diamkan lagi selama 5-10 menit sampai adonan mengembang 1 kali saja. Jadi sedikit mengembang ya teman-teman, supaya nanti ketika kita lubangi itu tidak lengket. Jadi kita tunggu 10 menit lagi. Nah, oke, jadi seperti ini ya teman-teman, adonan setelah kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah mengembang seperti ini, proses selanjutnya yaitu kita beri lubang donatnya. Memberi lubangnya cukup menggunakan jari yang sudah kita celupkan ke tepung ya teman-teman, jadi biar nggak lengket. Nah, cukup sederhana bukan? Jadi langsung aja kita menggunakan jari, nggak usah pakai alat ya teman-teman. Ini dia donat yang sudah selesai kita lubangi. Setelah itu langkah selanjutnya kita diamkan lagi adonan donat ini selama kurang lebih 10 menit
sampai mengembang sedikit lagi ya teman-teman. Jadi kita tunggu lagi 10 menit sampai donatnya Nah, ini dia donat yang sudah mengembang, yang sudah dilubangi dan sudah mengembang ya teman-teman. Dan setelah ini lanjut ke proses terakhir, yaitu proses penggorengan. Oke, untuk proses penggorengan ini kita lakukan di api kecil saja ya teman-teman. Api kecil tapi minyaknya panas. Dan jangan kita bolak-balik terlalu sering, jadi cukup satu kali pembalikan ya teman-teman, supaya warnanya cantik dan di tengahnya itu ada kayak ada cincinnya gitu teman-teman, jadi supaya dia warnanya cantik dan juga nggak gosong. Lalu selanjutnya kita goreng sampai habis ya. Oke, ini dia penampakan donat yang sudah digoreng ya teman-teman. Setelah ini tinggal kita kasih topping, atau kita kasih mesis atau coklat, jadi opsional ya teman-teman untuk toppingnya. Nah, jadi ini dia donat yang sudah dikasih topping ya teman-teman. Tapi mohon maaf untuk video ini kurang jelas karena tiba-tiba di rumah mati lampu. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan flash dan jadilah seperti ini. Itu sudah kita bungkus pakai plastik ya teman-teman ya. Untuk toppingnya itu saya menggunakan mesis dan di bawah itu ada yang pakai glaze atau coklat cair seperti itu teman-teman. Jadi untuk toppingnya sekali lagi opsional, sesuka teman-teman aja. Jadi bisa dikreasikan juga ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulan uji organoleptiknya, dari 10 orang yang menjadi sampel atau menjadi salah satu penyoba, itu untuk kenampakan rata-ratanya memilih netral atau di tengah-tengah, karena memang sesuatu yang digoreng, apalagi ini dari tape singkong ya, tape singkong itu mengandung gula. Kalau digoreng itu warnanya memang tidak bisa bagus. Lalu untuk aroma semuanya memilih suka, karena memang dari donat tape singkong ini donatnya itu memiliki aroma yang khas, yaitu aroma tape singkong. Kemudian untuk rasanya pun mereka banyak memilih suka, karena rasa tape singkongnya itu masih terasa, tidak kalah dengan rasa terigunya. Kemudian untuk tekstur mereka ada yang memilih netral dan ada yang tidak suka, karena memang donat tape singkong ini teksturnya lebih padat dan tidak bisa empuk. Walaupun di tapenya itu sudah mengandung ragi, tapi saat dibuat donat itu adonannya masih keras dan tidak bisa empuk. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rizky Dunur Aini dengan NIM 207 1973 dari kelas Tadris IPA C, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan video ini masih dapat banyak kekurangan, karena memang pembuatan video ini saya lakukan secara sendiri, sehingga pada proses pengambilan video tidak bisa maksimal. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.